Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Kali ini saya mau ngebahas tentang Toyota Fortuner. Dan ini adalah varian paling mewah, spesial. Karena Fortuner 2.8 GR Sports yang 4x4. Lalu kemudian dia secara kasta paling mahal, paling lengkap, paling premium. Ditambah lagi, itu di atapnya warna hitam teman-teman. Artinya yang dual tone yang secara gimmick juga ada perbedaan biaya dengan varian yang lain. Sehingga saya sekarang bisa menceritakan ke teman-teman bahwa inilah Fortuner paling istimewa yang ada di Indonesia saat ini. Dan sekarang kita pengen ulas kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangannya, fiturnya kayak gimana, performanya, seberapa irit dia, lalu kemudian rasa berkendaranya. Ikut kami terus. Sekarang kita mulai dari tampilan luarnya dulu teman-teman. Jadi secara keseluruhan ini memang dengan body kit yang berbeda gitu ya dibanding yang varian di bawahnya. Dan bagi sebagian orang mungkin ini terkesan agak keramaian gitu ya. Tapi memang sebenarnya ini adalah usahanya Toyota untuk ngebuat si Fortuner 2.8 4x4 GR ini terkesan lebih mewah. Dan ya itu dia, itu subjektif ya. Dengan body kitnya, dengan ornamennya, termasuk kayak grillnya, warna dual tone yang atap hitam itu subjektif. Tapi bagi saya pribadi sih, kalau saya lebih suka yang lebih simple, yang minimalis teman-teman, yang nggak pakai body kit gitu misalnya. Ya selera personal gitu. Tapi yang pasti bahkan di titik ini dengan velg berwarna hitam lalu kemudian dual tone, bagi saya ini sangat bisa diterima, elegan, tangguh, dan kerennya. Kalau dibanding Pajero Sport, saya nggak ada masalah dengan desain Pajero Sport. Cuma kalau disuruh pilih antara Pajero Sport yang paling mahal gitu ya, dengan Fortuner yang ini nih, yang varian yang paling mahal, yang flagship, saya rasanya lebih serek yang ini. Gitu, dan kelihatan ada emblem GR-nya, lalu kemudian ada emblem GR-nya juga. Yang saya suka dan mungkin bernilai gitu ya di mata semua pembeli Fortuner yang baru ini adalah ini teman-teman. Tetra Drive, karena ini bukan hanya stiker tapi juga melambangkan bahwa sistem penggeraknya itu 4x4. Dulu kalau yang di generasi sebelumnya itu pakai tulisan 16 kan, 4x4 maksudnya. Kalau yang ini Tetra Drive gitu, fine lah. Termasuk juga dengan roof rail yang ini efektif buat dipasang crossbar, lalu kemudian roof box, sehingga menggandakan kapasitas kargo. Lalu di sini ada tulisan yang secara inisial ini mungkin hanya angka, tapi ini penting untuk menunjukkan performa mesin yang ini, GD series yang ini dengan yang 2.4 sebelumnya itu punya output yang lumayan signifikan perbedaannya. Nanti akan kita coba. Yang pasti 2.8 dan GR itu menunjukkan bahwa dia adalah varian istimewa lah ya. Dan ini sudah dengan kuncinya mana Bang Rian? Lupa gue. Di dalam. Kuncinya teman-teman, dan ini sudah dengan masih jauh, Mas. Nah, dengan power backdoor teman-teman. Wah, ada banyak barang kami. Oke, dengan power backdoor menambah kepraktisan ketika lagi bawa banyak barang, tangan lagi penuh. Dan selebihnya menurut saya nggak banyak perbedaan, termasuk bagian dalamnya nanti akan saya tunjukin soal akomodasinya teman-teman. Tapi secara keseluruhan ini kelihatannya di sini ada fitur tambahan kayak kamera di kanan, kiri, depan, belakang untuk round view monitor. Lalu ya impresi lainnya adalah soal velg warna hitam dan dual tone di atap sih. Selebihnya kita masuk ke dalam, ada yang pengen saya tunjukin.
Mesinnya dinyalain dulu biar nggak panas. Eh, Knob ini amat memudahkan dan keunggulannya pun juga banyak gitu ya kelebihannya. Selain enak operasionalnya, dia juga nggak makan tempat, sehingga di bagian tengah sini di konsol bisa ditempatkan cup holder gitu ya, yang lebih praktis untuk nyimpen barang. Ada wireless charger juga, lalu kemudian ada yang downhill DAC, lalu di sini ada mode berkendara teman-teman, eco, normal, dan sport. Dan yang saya suka adalah dia juga punya locker. Jadi ini sungguh ngebantu ketika obstacle di off-road sudah semakin berat gitu. Tapi ini nanti akan saya peragakan pas lagi di medan tanah ya teman-teman ya. Gitu, dan AC-nya sekarang sudah ionizer. Lalu kemudian ada Android Auto juga. Dan di sini yang khas dari dulu gitu ya. Ini kan glove box-nya ada atas bawah nih, ada dua. Tapi yang bagian atas itu ada aliran AC yang bisa masuk ke glove box. Sehingga pendingin, nggak sampai cooler box sih, lebih tepatnya ke chiller box supaya minuman dingin itu nggak cepat panas. Keseluruhan nggak jauh beda dengan 2.4, impresi kemewahannya juga ya sebegitu sama rasanya. Dan apa ya, dari dulu yang mungkin agak mengganggu saya di kabin Fortuner ini adalah soal akomodasinya teman-teman. Mungkin secara legroom ya nggak jauh beda, tapi kalau headroom teman-teman ini kelihatan lebih dekat dengan kepala. Jadi bagi mereka yang keganggu sama akomodasi yang lebih sempit gitu ya mungkin ini akan jadi nggak nyaman kalau dibanding sama Innova yang sama-sama satu basis gitu ya, yang satu MPV, yang ini SUV. Innova lebih lega ruang kepalanya, jadi terasa lebih lapang dan menyenangkan secara psikologis. Saya perlu tunjukin ini di bagian belakang teman-teman, baris kedua. Nah, kelihatan ya, ini walaupun sudah ada cekungan gitu ya, tapi rasanya terlalu dekat dengan kepala, nggak lapang gitu. Tapi balik lagi kalau soal fitur, ini juga sudah dengan layar, lalu kemudian seatbelt 3 titik di semuanya, bahkan sampai ke bangku belakang. Sudah ada power source, cuma untuk ngecharge gadget butuh adaptor lagi. Lalu ini ada hook 4 kg, bisa buat tas mungkin misalnya yang mahal-mahal. Kalau buat satu sak semen kayaknya nggak bisa ya Bang Rian ya? Iyalah. Gitu. Tapi secara kepraktisan nggak ada yang istimewa, bahkan kalau dibanding sama Veloz teman-teman, yang kantung di sandaran bangkunya itu hanya satu yang di sini. Sementara kalau Veloz itu kan ada yang tingkat gitu ya, dan itu efektif sebenarnya. Dan bagi saya itu nggak mahal ya. Kenapa nggak diterapkan di sini? Nggak mahal dan efektif karena kalau dengan model tingkat lebih banyak kantung ya, buat naruh HP bisa, buat naruh dompet bisa, naruh power bank bisa. Lalu kemudian kalau ada colokan yang sudah berupa USB atau mungkin Type C gitu ya, Type A maupun Type C, ya lebih efektif juga untuk perjalanan jauh. Padahal Fortuner itu sangat mungkin dipakai road trip gitu ya, untuk perjalanan jauh. Dan hal seperti itu ngisi daya kan sebuah hal yang krusial, yang penting gitu. Ini joknya sudah jok kulit, nggak ada masalah dan cenderung mewah bahkan ya. Dan di sini ada cup holder seperti yang ada di door trim kanan kiri, di depan pun juga demikian sampai ke di bagian belakang. Nah, setelan AC-nya ya double blower lah ya, dengan ventilasi yang terdistribusi, jadi nggak ada menyembul nongol gitu ya, tapi terdistribusi dengan lebih apik di baris kedua sama baris ketiga. Tapi di sini pengen saya sampaikan, ini pengaturannya digital teman-teman, nggak ngebuat AC lebih dingin, tapi ngebuat operasionalnya jadi lebih terasa modern lah. Termasuk ada auto gitu. Nah ini nih, tombolnya pun juga auto di sini. Jadi pas lagi pulang habis dari main ke rumah saudara gitu, tinggal sekali pencet dia akan ngebuka penuh, lalu tarik, nutup penuh, lebih mudah. Dan sekarang saya nggak sabar untuk ceritain ke teman-teman gimana impresi mesin 2.8 dengan 4x4 ini. Jadi kita langsung aja road test, kita tes jalan. Oh iya, saya jujur suka dengan tuas rem parkir yang kayak gini nih, yang masih berupa tuas gitu ya, bukan yang elektris. Rasanya lebih apa ya?
lebih nyatu gitu sama mobil. Buat saya yang kebiasaan dengan tuas kayak gini malah lebih enak gitu. Yuk Bang Rian lanjut. Oke. Dan teman-teman sekarang kita cobain dulu Fortuner di aspal. Jadi meskipun ini adalah big SUV yang gagah gitu ya dan potensial untuk di medan off-road gitu ya, tapi bukan nggak mungkin pemiliknya itu sering make dia di perkotaan, di aspal. Oke, impresi pertama yang saya dapat adalah ini mesinnya kan oke banget ya, 2.8 gitu. Dan mesin terbesar di kelas big SUV yang ada di Indonesia dibanding Pajero Sport 2.4 seingat saya, lalu kemudian dibanding Mio X 2.5 ya berarti. 1900 malah. Dan jelas ini paling besar dan menurut saya dengan kapasitas yang gede itu membuat Fortuner punya banyak kelebihan. Itu keputusan yang tepat karena begini. Bisa saja mesin zaman sekarang itu digedein tenaga dan torsinya dengan misalnya dari common railnya atau dari turbonya di boost lebih besar gitu ya, lebih kuat. Cuma dengan kapasitas yang lebih besar, tenaga dan torsi yang gede itu didapetin tanpa meresikokan durabilitas. Jadi ya tenaganya gede, torsinya gede karena memang kapasitas mesinnya gede dan hasilnya memang seperti ini kan. Dan dengan semua teknologi yang ada termasuk turbo variabel VNT-nya itu ya, tenaga torsinya gede banget jadinya sekarang dan itu berdampak sama satu hal yang diinginkan banyak pemilik Fortuner. Akselerasinya jadi enak banget teman-teman. Ini kayak ini tiba-tiba ngepol gitu ya. Lalu kick down kan. Itu akselerasinya, pertambahan kecepatannya bisa berlangsung sigap itu dengan tetap smooth ya, karena kan diesel kan karakternya gitu ya torsinya, jadi nggak ada yang menjambak tiba-tiba secara settingan standar mesinnya gitu, tapi berakselerasi secara kencang. Di takometer pun juga kelihatan bahwa memang nih sekarang nih misalnya tiba-tiba udah di sekitar 100 km per jam, dari 60 tiba-tiba ke 80 dengan mudah gitu ya, itu menyenangkan kan. Bagi saya mesin ini sungguh tepat untuk Fortuner. Oke, lalu kemudian performanya teman-teman. Tenaga dan torsi jelas lebih besar dari yang 2.4, tapi kalau dibanding sama yang sama-sama 2.8 yang dulu rekan saya Aris Aditya udah coba gitu ya, yang 4x2 ini sekarang 4x4, ternyata secara data tes, hasil tesnya itu mirip-mirip. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam ini 10,3. Kenyataannya itu hanya selisih 0,1 detik karena yang 4x2 itu 10,2. Oke dong, oke banget lah. Dan itu termasuk kencang bahkan dibanding sama Pajero Sport. Lalu konsumsi bahan bakar teman-teman, ini 11,7 km per liter di rute dalam kota. Sementara yang 4x2 itu 11,9 km per liter. Ya masih bisa diterima. Sangat masih bisa diterima, dan itu penting konsumsi bahan bakar untuk mobil di kelas ini. Teman-teman bayangin skenario begini. Ini mobil kan sangat mungkin dibawa outing gitu ya. Dibawa road trip gitu. Semakin irit dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi gitu ya, semakin bagus. Jadi jarak tempuhnya, daya jelajahnya itu semakin luas. Dan itu yang diperluin untuk mobil di kelas ini gitu. Tapi memang ketika masuk ke rute tol ini biasa saja, dia dapat di 13-an km per liter. Kalah dari yang 4x itu lumayan jauh yang 14-an km per liter. Tapi di luar dari aspek performa yang bahkan dengan akselerasi, dengan konsumsi bahan bakarnya itu masih bisa saya terima, rasa berkendara itu juga diperhatikan sebenarnya oleh Toyota. Ini kita dapat 3 mode berkendara nih, ada eco, ada normal, ada sport. Dan kalau kita colok ke mode sport
Fortuner dengan mesin yang potensial ini berubah menjadi mobil yang lebih responsif terhadap kemauan pengemudi. Ketika digas dikit aja dia jadi lebih responsif saat di mode sport ya. Lalu nggak hanya soal mode berkendara, dia juga diberikan pedal shift nih. Nah ini enak nih buat apa ya, saya yang suka nyetir lebih sering make mode manual, terutama yang di pedal shift ini. Ada yang di sini, yang di Tuas Persneling, tapi saya lebih suka yang ada di pedal shift. Rasanya lebih melibatkan pengemudi ketika lagi dipacu nih mobil. Gitu. Kalau saya untuk perjalanan jauh, karakter seperti ini menyenangkan. Termasuk ada cruise control kan nih. Coba saya zigzag lagi. Asik ya. Soalnya tenaga mobilnya, torsinya pun juga gede kan. Jadi ya rasanya asik-asik aja gitu untuk digas. Dan impresi yang lain adalah ini kan mobil terkenal sebagai duet arogan dengan Mitsubishi Pajero Sport ya. Dan itu bener teman-teman. Ketika masuk ke lalu lintas gitu ya, di tengah mobil yang lain, rasanya kayak lebih mudah untuk dia dapat jalan. Misalnya mau pindah jalur gitu, dibanding mobil yang lain. Apa ya? Ya, yang penting kita tetap sopan lah. Pindah jalur pakai sen gitu misalnya, dan nggak pakai strobo, nggak pakai tetot-tetot gitu. Pun orang-orang juga rasanya udah ngelihat mobil tinggi kayak gini, Fortuner gitu ya, dan Pajero Sport, ya orang udah ngasih jalan lah. Nggak, yang penting sih pengemudi nggak congkak. Iya Bang Rian nih, congkak ya? Yoi, bener-bener elegan. Yang penting sama-sama menghargai pengendara lain ya, Bang Rian. Betul. Nah, di titik itu sosok dari Fortuner itu sudah memberikan karisma untuk dia dipandang oleh pengendara lain. Kalau saya sih ngerasa gitu. Oke lah. Gas lagi. Emang enak sih. Ini mesin emang enak nih Bang Rian. Kita ke off-road. Oh, off-road sekarang. Dan teman-teman, sekarang saya sudah di Pagedangan di BSD, off-road park juga lah ya. Dan sekarang saya pengen coba behaviornya Fortuner ketika 4x4-nya aktif, Tetra Drive. Ini depan ada kuku macan hitungannya ya, untuk melihat artikulasi rodanya serta kemampuannya mendistribusikan traksi. Oh, terlalu gampang ternyata Bang Rian sampai di titik ini. Ini masih for hike teman-teman. Jadi si Tetra Drive-nya itu pilihannya to hike, for hike, dan for low. Kes ini Mas Boy. Masih terlalu mudah tampaknya. Dan ini bannya ban stok teman-teman, Grand Trek Dunlop ya. Kita coba cari tanjakan yang agak curam. Ini masih for hike ya, belum for low. Ya, torsi emang nggak bohong sih Bang Rian ya. Bener. Gampang banget ya. Masih terlalu mudah. Kita coba cari tanjakan yang agak lebih curam. Kalau mobilnya capable kayak gini teman-teman, yang terjadi berikutnya adalah ngebuat pengemudi ngerasa jago. Padahal sih memang mobilnya yang handal. Dari tadi approach angle, departure angle, rem angle-nya pun juga kayaknya nggak masalah ya. Masih terlalu mudah sepertinya bagi Fortuner. Sekarang kita coba hill descent nih. Nah, ini saya nggak ngerem nih, direm otomatis oleh komputer supaya lebih terkendali. Kalau diinjak pengemudi tuh ada potensi injakannya terlalu kencang, lalu kemudian
bannya mengunci, lalu ketika ban mengunci lebih susah dikendalikan. Tapi dengan sistem DAC ini pengemudi bisa lebih fokus untuk mengcounter steer. Dan sekarang kita coba yang for low teman-teman. Saya mau coba akan se-effortless apa. Mestinya sih untuk mesin gitu ya, nggak ada masalah. Cuma kalau semakin curam tanjakannya, yang lebih berpotensi masalah itu lebih ke approach angle-nya. Karena ini overhang-nya bagi saya agak panjang gitu. Ini sudah di for low. Oke. Kita coba ini. Oh, jadi lebih ngerayap. Ini bisa dimatiin nggak ya ini? Sensor parkirnya. Masih terlalu muda. Dan ada kamera juga biar kelihatan. Mungkin ini bukan off-road yang berat gitu ya, nggak sampai masuk ke rimba yang natural gitu. Tapi bagi SUV pun, ini sebenarnya sudah bukan habitat yang di aspal, udah jelas gitu ya, dengan gundukan-gundukan yang udah lumayan ekstrim gitu ya, kalau dibanding sekali lagi perkotaan. Jadi bagi saya, sampai di titik ini, sampai di level ini, Fortuner itu capable banget untuk pemula mungkin, buat yang casual off-roading mungkin, ke weekend aja gitu, camping bareng keluarga gitu. Kita lanjut lagi ya, kita cari obstacle yang mungkin lebih menantang dan mestinya yang masih bisa di-tackle oleh Fortuner 4x4. Ini kalau di for low teman-teman, rasio giginya jauh lebih kasar sehingga lebih enteng bagi mesin, tapi dampaknya ya jalannya makin berat, merayap gitu ya. Dan senjata berikutnya dari Fortuner ini adalah locker teman-teman, locker belakang ya. Dan itu ngebuat distribusi tenaga, torsi kanan dan kiri sama, sehingga ngebuat dia lebih berdaya untuk menghadapi obstacle yang lebih berat gitu. Tapi memang di bagian atau di spot-spot tertentu justru sebaiknya dinonaktifkan, karena kalau misalnya gripnya malah bagus kemudian locker itu engage gitu ya, malah berpotensi untuk ngerusak gardan gitu. Jadi ya hanya di obstacle tertentu aja diaktifkan. Misalnya apa, Mas? Air yang kubangan gitu Bang Rian, Oke. misalnya, atau lumpur gitu, itu oke lah untuk locker itu diaktifkan. Berarti kita main lumpur dong, Mas? Iya, kita main lumpur Bang Rian. Oke. Ntar lu cuci muka di situ jadi. Dan yang saya suka juga teman-teman dari fiturnya adalah ini ada kamera round view monitor. Jadi ngebantu kita pas lagi ngelihat ada obstacle yang bisa saja belum kelihatan pas kita belum melintas. Lalu kemudian di sini ada arah setir secara aktual. Ya benar, mestinya kan belok mobil bisa dirasain ya, tapi kalau pas lagi nggak terasa, visual di panel itu ngebantu kita. Oke, ini kondisinya teman-teman. Sekarang saya lagi pakai for low ya, artinya udah 4x4 aktif, lalu kemudian dengan rasio yang kasar. Nah, tapi ini lagi stuck nih. Oke, solusinya adalah kita aktifin lockernya. Tuh, lockernya ada lihat di indikatornya, lalu kalau udah on, mestinya ini menjuarap. Dan sekarang kita sampai pada akhir ulasannya teman-teman, kesimpulan. Jadi kalau secara kapabilitas jelas yang 2800 cc ini 4x4 itu lebih prospektif. Buat saya performanya itu sangat bisa diterima, akselerasinya, efisiensinya yang ternyata itu nggak buruk. Lalu kalau soal rasa berkendaranya, akomodasinya ya layaknya Fortuner lah ya. Nggak yang ada impresi berlebih gitu, nggak yang lega-lega banget, tapi menurut saya
sudah masuk dalam taraf yang bisa diterima. Tapi yang saya suka adalah mesin Toyota, termasuk semua yang ada di mobil ini, komponennya juga, suspensinya, itu punya bakat untuk durabilitasnya bagus, lebih kuat untuk jangka waktu yang lama gitu ya, dibanding kecenderungan merek lain. Jadi di titik itu saya menilai bahwa ini mobil value-nya bagus. Tapi memang dengan harganya yang udah di 700 belasan juta gitu ya, bagi saya ini perlu diuji value-nya dibanding rival-rivalnya, dan nggak ada yang lebih saya pikirin selain Mitsubishi Pajero Sport sih, karena kan juga ada varian 4x4 ya. Jadi di titik ini, di single testnya, di test drive-nya, di tes lengkapnya, Fortuner 2.8 4x4 GR ini sudah oke untuk mobil di kelasnya, big SUV. Apalagi kalau dibanding sama Santa Fe gitu ya, dengan gerak 4 rodanya ini ngebuat Fortuner itu punya daya jelajah yang lebih beragam di medan yang lebih berat. Value-nya bagus di titik itu. Bagi penggemar off-road gitu, yang ditawarkan Fortuner itu sangat bagus. Mesinnya, sistem geraknya, dan durabilitasnya. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya yang akan kami adu antara Fortuner ini dengan Pajero Sport yang paling mahal, yang 4x4. Terima kasih sudah menonton.